bawa pisang nih. Nian, aku lagi sedih. Sedih kenapa? Aku tadi berantem sama teman aku. Aku tadi pukul dia. Terus dia juga pukul aku. Sekarang tangan aku sakit. Ya ampun, berantem. Tuhan enggak suka loh anak yang suka berantem. Oh iya ya, Alkitab
Alkitab ngomongnya gitu ya, Lian ya. Iya. Terus gimana? Aku sekarang udah berantem nih. Kamu harus minta ampun sama Tuhan dan meminta maaf pada temanmu. Gitu, iya ya. Aku mesti minta ampun ya. Aku berdosa ya. Lain kali jangan berantem pukul-pukul lagi ya. Iya, jadi aku harus apa ya? Aku harus mengasihi ya, Lian ya. Iya. Alkitab ngomong suruh mengasihi ya. Iya. Lian, Mongki, ayo kita mau kebaktian. Loh, ini kenapa ini dia? Dia habis berantem sama temennya. Hah? Mongki berantem sama temennya? Temannya pukul dia, terus dia pukul temennya. Oh gitu, kan nggak boleh ya Lian ya. Aduh, Mongki ini sudah gagal menjalankan firman Tuhan nih. Iya, aku tadi pukul teman aku. Iya Mongki, itu kan nggak boleh ya Lian ya. Iya. Aku menyesal Iya, nggak boleh lain kali ya Lian ya. Iya. Harus saling apa? Mengasihi. Mengasihi. Udah, biarin kita sapa dulu teman-teman yuk. Lian, Yuk. si Mongki lagi masih sedih. Ntar dia nggak bisa nyanyi. Biar dulu deh di sini. Kamu Iya. sini dulu ya Mongki. Iya. Yuk, kita Yuk. Halo. Ayo teman-teman, kita nyanyi halo hello hola. Lihat gayanya ya. Halo hello hola la. Apa kabarmu? Halo hello hola la. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo semua. Halo hello hola la. Apa kabarmu? Halo hello hola la. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya, halo semua. Halo. Apa kabarmu? Yeay. Halo hola la. Apa kabarmu? Halo hola la. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Yeay. Sebab Tuhan Yesus selalu beserta kita semua. Makanya kita tetap bersuka ya. Ya nggak Lian? Ya. Mongki kamu sedihnya udah belum? Ya udah, sekarang kita mau mulai ibadah. Ya, si Mongki kita suruh cuci muka dulu deh. Iya. Ya Mongki ya. Yuk sekarang kamu cuci muka sini sama Lause ya. Nanti kita baru mulai ibadah. Balik lagi ke sini, oke?
Nah, sekarang udah siap semua? Udah. Iya, aku sudah siap mau sekolah minggu. Oke, kalau udah siap, adik-adik di rumah udah siap? Nih, langsung pegel nih gendongin mungkin nih. Semua berdiri yuk. Ya, udah siap ya? Langsung mau sebutkan ayat firman Tuhan untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Diambil dari Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya, kita mau mulai ibadah kita. Kalian ikut berdoa, oke. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur Tuhan menjadi Allah kami. Dan hari ini kami mau beribadah. Kami mau menyembah Tuhan, Allah Juru Selamat kami. Tuhan pimpin ya kebaktian ini sampai dengan selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekolah minggu, sekolah minggu. Ayo kita menyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu. Iya, semua nyanyi ya sama aku. Mas sekolah minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajar apa? Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kami lagi yuk. Minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Yes, sekolah minggu. Yuk duduk dulu yuk. Adik-adik sekarang boleh duduk. Nah. Lian, katanya Lian ada cerita ya. Cerita apa ya? Kemarin Lause dengar Lian mau cerita ada buku apa gitu. Ada buku apa ya? Ada buku apa sih? Ada buku yang menakjubkan. Oh ya? Apa itu? Kasih tahu ya. Hai kawan, Hai juga. tahukah kamu Apa? ada buku yang indah dan menakjubkan? Oh ya? Buku yang berisi kebenaran. Alkitab
Ya betul, Mongki. Alkitab itu buku yang ajaib loh, buku yang menakjubkan. Karena semua cerita kehidupan itu ada di dalam Alkitab. Kita mau tahu Tuhan perintah apa buat kita, ada di dalam Alkitab. Iya sih? Iya, Alkitab itu buku yang luar biasa. Tuhan ngomong melalui firman Tuhan. Di mana Lian tadi namanya? Alkitab. Oke. Nah sekarang langsung mau tanya, Mongki tahu nggak nih? Coba Lian tahu nggak? Alkitab itu katanya ada perjanjiannya loh. Ada perjanjian lama dan baru. Oh gitu. Perjanjian lama dan baru. Iya. Jadi ada dua ya. Dua bagian, perjanjian lama sama perjanjian baru. Terus kalau perjanjian lama isinya kitab apa aja, Lian? Nggak tahu ya? Tahu dong. Tahu. Mungkin tahu nggak? Aku nggak tahu, Sa. Kasih tahu dong. Nah, Lian mau kasih tahu kamu. Kamu dengerin ya. Iya, Lian, ajarin aku. Oke. Adik-adik, kita nyanyikan lagu kitab-kitab di perjanjian lama ya. Dari Kejadian sampai Malaiki. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1, 2, Samuel. Terus apa lagi ayo? 1, 2, Raja-raja, 1, 2, Tawarik. Habis itu apa? Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal. Wow. Terus Pengkhotbah, Kidung Agung, habis itu apa ya? Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Ayo, Mongki udah hafal belum? Aku coba hafalin ya. Ya, sekarang nyanyi ya Mongki ya. Bareng Lian ya. Ajarin aku ya Lian ya. Oke. Adik-adik di rumah nyanyi ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Ya, betul. Yosua, Hakim, Rut, 1, 2, Samuel, Good Mongki. 1, 2, Raja-raja, 1, 2, Tawarik, Apa lagi? Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Selesai belum? Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Ore, aku bisa kan, Su? Aku bisa kan, Lian? Ya. Oke. Ada lupa-lupa dikit tapi oke lah ya. Ya. Nanti Mongki suruh hafalin lagi ya. Ya. Mongki hafalin lagi loh. Ajarin lagi ya. Iya. Oke, teman-teman di rumah udah hafal belum tadi? Nanti latihan lagi ya. Hafalin kitab-kitab perjanjian lama. Tuh, Lian udah hafal. Pasti teman-teman di rumah juga hafal. Aku juga. Aku mau hafal
hafalin terus. Tadi aku udah lupa dikit. Iya, jangan lupa ya, nanti hafalin semua. Ya, oke. Yuk adik-adik, kita mau persembahan. Adik-adik, nanti persembahannya dititip sama papi mami ya. Jangan lupa persembahan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Nah, sudah? Nanti titip ya. Kita setelah ini mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, Sel, dari Alkitab. Iya, dari Alkitab ya. Iya, aku mau dengerin kalian dari Alkitab. Itu firman Tuhan ya. Iya, adik-adik di rumah siapin ya. Lause setelah ini akan bawa firman Tuhan. Firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bisa Monkey? Iya, mungkin nyanyi ya. Firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Monkey mau mendengarkan firman Tuhan. Monkey mengaku dosa dulu ya sama Tuhan ya nanti ya. Karena Monkey tadi sudah berbuat dosa. Ya kan Lian? Firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Iya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Rosa akan membawakan firman Tuhan. Kita siapkan ya. Bye-bye. Bye. Hai, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Aku harap adik-adik semua dalam kondisi sehat dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga Engkau boleh memimpin kami, sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami dapat duduk tenang, fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu ini dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami juga. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini aku mau cerita tentang Imam Eli dan anak-anaknya. Tapi sebelum aku cerita, aku mau nanya dulu nih. Siapa yang di sini pernah misalnya adik-adik pas lagi melakukan kesalahan, adik-adik ini dihukum atau didisiplinkan sama mama atau papanya? Ayo, siapa yang pernah? Nah, kalau aku sendiri, aku juga pernah adik-adik. Pas seumuran adik-adik nih, aku pernah didisiplinin, bahkan sering didisiplinkan sama mama dan papa aku. Contohnya nih ya, aku pernah pas masih kecil nih, seumuran adik-adik, aku ini main ke rumah temanku sampai sore, bahkan hampir malam. Nggak pulang-pulang ke rumah. Nah, akhirnya pas aku sampai di rumah, mama aku mendisiplinkan aku dengan cara aku dibiarin di depan rumah, nggak boleh masuk, belum boleh masuk dulu, biarin aja tunggu di depan rumah. Nanti setelah berapa lama baru boleh masuk ke rumah.
Nah, pas sampai masuk ke rumah, akhirnya mamaku menjelaskan bahwa tidak boleh main sampai larut malam. Harus ingat waktu, harus ingat untuk pulang. Nah, adik-adik, cerita yang tadi itu adalah salah satu contoh ketika mama aku mendisiplinkan aku pas aku masih kecil. Nah, adik-adik, saat ini aku mau cerita juga tentang Imam Eli dan anak-anaknya. Nah, ada hubungannya nih adik-adik dengan mendisiplinkan atau pendisiplinan dari orang tua ke anak-anaknya. Kita dengerin ya. Nah, adik-adik, jadi Imam Eli melayani Allah sebagai imam besar ketika kemah pertemuan dan tabut perjanjian ditempatkan di kota Silo. Nah, adik-adik, Imam Eli ini memiliki 2 anak laki-laki. Yang pertama Hofni dan yang kedua adalah Pinehas. Nah, adik-adik, Hofni dan Pinehas ini juga melayani Allah sebagai imam di kemah pertemuan itu. Tapi adik-adik, sayangnya Hofni dan Pinehas ini tidaklah atau bukanlah anak yang baik. Kenapa bisa dibilang bukan anak yang baik? Karena di Alkitab mencatat bahwa Hofni dan Pinehas adalah orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka nggak taat sama Tuhan, adik-adik. Emangnya apa yang dilakukan mereka, Lause? Nah, jadi Hofni dan Pinehas ini tidak taat sama perintah Tuhan. Karena Tuhan atau Allah sudah memberitahukan kepada mereka cara yang baik untuk melayani Tuhan. Bagaimana cara untuk melayani Allah ketika umat-umat datang ke kemah pertemuan untuk memberikan persembahan. Tapi Hofni dan Pinehas tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka mereka tidak taat akan hukum Allah. Nah, adik-adik, dengan begitu beberapa orang akhirnya laporan nih sama Imam Eli. Mereka sampai ke Imam Eli dan berkata bahwa kedua anaknya itu telah melakukan hal yang tidak baik. Jadi adik-adik, ketika umat memberikan persembahan kepada kemah pertemuan itu, seharusnya persembahan itu kan dibuat Allah, buat Tuhan. Tapi Hofni dan Pinehas ini mengambil bagian dari persembahan itu. Jadi mereka mengambil bagian untuk mereka sendiri. Dan mereka yang seharusnya memimpin umat untuk melakukan hal yang baik, tapi mereka melakukan sebaliknya. Mereka memimpin para umat itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, melanggar hukum Allah. Nah, adik-adik, ketika Imam Eli mengetahui hal itu, Imam Eli akhirnya mau menegur Hofni dan Pinehas. Imam Eli ini menegur ke Hofni dan Pinehas untuk tidak melakukan hal itu lagi, karena hal itu tidak baik. Tapi adik-adik, Hofni sama Pinehas ini memang dasarnya nggak taat. Dia juga nggak taat sama Imam Eli. Akhirnya Hofni dan Pinehas ini tidak mendengarkan apa yang Imam Eli katakan. Dan mereka tetap melakukan hal-hal yang sesuka hati mereka. Mereka nggak ikutin tuh yang Imam Eli katakan. Lalu gimana responnya Imam Eli? Apakah Imam Eli menghukum atau mendisiplinkan anak-anaknya? Atau diomelin lagi? Nah, adik-adik, Imam Eli melakukan hal sebaliknya. Imam Eli membiarkan anak-anaknya dan tidak berbuat apa-apa. Nah, adik-adik, Tuhan melihat hal itu, Tuhan sedih. Tuhan gak senang dengan hal itu. Akhirnya, Tuhan mengirimkan nabi untuk menghampiri Imam Eli. Dan nabi itu berkata kepada Imam Eli, Allah sendiri yang telah memanggil engkau dan keluarga, yaitu Imam Eli dan anak-anaknya, untuk menjadi imam, melayani Allah. Mereka juga diberikan bagian yang terbaik
dari persembahan atau korban persembahan dari umat yang diberikan di kemah pertemuan itu. Lalu Allah berkata melalui nabi, "Mengapakah engkau lebih menghormati anak-anakmu daripadaku, sambil menggemukkan dirimu dengan korban persembahan yang diberikan umatku Israel?" Nah, adik-adik, setelah Imam Eli mendengar hal itu, Imam Eli sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Eli ini tidak baik. Dia sudah salah. Seharusnya dia menegur anak-anaknya serta mengajari anak-anaknya untuk bisa taat akan hukum Allah. Tapi Imam Eli gak melakukan hal itu, adik-adik. Akhirnya Nabi itu juga berkata lagi bahwa Imam Eli dan anak-anaknya tidak akan menjadi imam lagi di kemah pertemuan itu. Dan kedua, Hofni dan Pinehas akan mati pada hari yang sama. Dan keluarga atau keturunannya dari Imam Eli ini tidak ada yang memiliki umur yang panjang. Nah, adik-adik, pas Imam Eli dengar hal itu, pastinya Imam Eli tidak senang. Siapa yang senang mendengarkan kabar buruk? Tapi Imam Eli sadar akan kesalahan yang ia lakukan, maka Imam Eli mau menerima hal itu karena dia tahu dia salah, maka dia layak menerima hal seperti itu beserta dengan anak-anaknya. Setelah itu beberapa hari kemudian ya adik-adik, bangsa Israel pergi berperang melawan bangsa Filistin. Nah, pada saat inilah bangsa Filistin merampas tabut perjanjian, maka Hofni dan Pinehas terbunuh pada saat itu juga. Nah, akhirnya orang yang mengirimkan pesan menyampaikan pesan kepada Imam Eli apa yang terjadi kepada kedua anaknya. Nah, Imam Eli terkejut, akhirnya Imam Eli jatuh dan mati juga adik-adik. Nah, sedih ya adik-adik dengar cerita seperti ini. Imam Eli ini sebenarnya mau mengasihi dan menghormati Tuhan. Tapi ia tidak benar-benar mengutamakan Tuhan dalam hidup dia. Ia tidak mendisiplinkan anak-anaknya ketika anak-anaknya melakukan kesalahan. Dan Imam Eli juga tidak mengajarkan dengan baik untuk anak-anaknya supaya taat akan hukum dan perintah Tuhan. Hal inilah yang mengakibatkan anak-anak dari Imam Eli tumbuh menjadi anak yang tidak taat dan memberontak. Nah, adik-adik, dari sini coba adik-adik pikirkan, seharusnya apa sih yang Imam Eli lakukan ketika anak-anaknya itu melakukan kesalahan? Iya, seharusnya Imam Eli ini mendisiplinkan anak-anaknya ketika anak-anaknya melakukan kesalahan, bukannya didiemin atau dibiarin aja. Nah, adik-adik, dari sini nih kita juga bisa nih mikir ketika kita misalnya lagi didisiplin sama papa atau mama. Mungkin adik-adik mikirnya dihukum, tapi sebenarnya ini papa dan mama adik-adik sedang mendisiplinkan adik-adik. Ketika adik-adik melakukan kesalahan, papa mama adik-adik mendisiplinkan adik-adik supaya adik-adik tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan dan jangan diulangi lagi. Nah, adik-adik, seharusnya kita bersyukur ya ketika papa mama kita masih mendisiplinkan kita. Karena dengan papa mama mendisiplinkan kita, berarti papa mama juga taat sama perintah dan hukum Allah. Nah, dengan kita juga yang mau taat nih sama papa mama, kita juga belajar untuk taat sama perintah Tuhan. Kita belajar untuk mengikuti apa perintahnya Tuhan. Nah, adik-adik, contohnya nih,
ketika adik-adik lagi kebanyakan main game atau kebanyakan nonton YouTube. Nah, akhirnya papa mama adik-adik ini mendisiplinkan adik-adik misalnya dengan membatasi main game dan nonton YouTube. Atau mungkin adik-adik mikirnya handphonenya disita atau iPad aku disita, jadi nggak bisa main game atau nggak bisa nonton YouTube. Nah, adik-adik, tahap pendisiplinan itu sebenarnya papa mama lagi mau mengajarkan adik-adik untuk tidak bermain game atau nonton YouTube kebanyakan. Selain ini untuk kebaikan adik-adik, ini juga untuk kesehatan adik-adik. Dengan mata adik-adik yang tidak setiap saat melihat layar handphone atau iPad. Karena kalau lagi sekolah online aja, adik-adik matanya melihat ke laptop terus atau ke handphone terus. Lalu seharian udah lihat handphone atau laptop, setelah sekolah masih main game lagi atau nonton YouTube lagi. Nah, jadi hal pendisiplinan ini sebenarnya juga untuk kebaikan kita loh. Jadi adik-adik, ketika papa mama masih mendisiplinkan adik-adik, kita harus bersyukur dan kita juga belajar untuk taat. Kita taat sama papa mama, karena dengan kita taat sama papa mama, berarti kita juga sedang belajar untuk bisa taat akan perintah Tuhan. Kita belajar untuk taat sama apa hukum dan perintahnya Tuhan. Tuhan mau kita apa? Gitu. Nah, terus adik-adik, yang kedua, kita juga belajar nih untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Mengutamakan Tuhan tuh apa, Lause? Aku ibadah kok nih, ini lagi ibadah. Aku juga masih berdoa kok. Nah, mengutamakan Tuhan itu maksudnya gini adik-adik. Misalnya nih, adik-adik kan sekolahnya lagi online. Sekolah online pasti tetap ada ujian dong, ada ulangan. Nah, ketika ujian online ini, godaan itu banyak banget adik-adik. Adik-adik bisa nyontek kapanpun dan dimanapun tuh bisa. Karena guru-guru tuh nggak tahu, nggak ada yang lihat nih. Aku sendirian di kamar, intip-intip dikit boleh lah. Atau tanya temen bisa lah. Nah adik-adik, ketika adik-adik mengutamakan Tuhan, berarti adik-adik itu kan sayang sama Tuhan. Kalau adik-adik sayang sama Tuhan, seharusnya adik-adik tidak mau melakukan dosa. Karena dosa itu menyedihkan hati Tuhan. Tuhan gak suka sama dosa. Nah, dengan hal itu, adik-adik bisa loh untuk komit nih. Aku janji gak mau nyontek. Adik-adik bisa untuk mengutamakan Tuhan dengan tidak menyontek. Contoh salah satunya adalah tidak menyontek saat ujian meskipun online. Karena dengan kita tidak menyontek berarti kita sudah taat akan perintah dan hukum Allah, yaitu jangan mencuri. Karena nyontek itu sama juga dengan mencuri loh. Kita mencuri jawaban. Nah, jadi adik-adik, dengan mengutamakan Tuhan, kita juga belajar untuk taat kepada Tuhan. Jadi, kita belajar ya untuk bisa mengutamakan Tuhan dan taat dengan perintah dan hukum Allah. Adik-adik, saat ini kita akan melafalkan ayat hafalan kita yang diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi adik-adik, kita hafalkan ayat hafalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, kita hafalkan ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah kita mau berdoa. Yuk sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu.
Tuhan, ajar kami untuk bisa taat dan mengutamakan Engkau ya Tuhan, supaya kami boleh taat dalam melakukan firman-Mu, perintah-Mu, dan hukum-Mu ya Tuhan. Tuhan yang tolong kami, ajar kami untuk boleh mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami juga. Tuhan, sekarang kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Tuhan tolong pimpin kami ya, supaya kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, setelah ini ada penjelasan tentang aktivitas ya. Bye, selamat hari Minggu.